New normal belum diterapkan, mal di Medan mulai ramai. Dua rumah di Medan ludes terbakar. Seluruh sekolah di Nias Utara masih diliburkan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumbut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan di Medan sudah mulai beroperasi dalam beberapa hari terakhir. Padahal kota Medan belum diperbolehkan menerapkan new normal karena angka kasus COVID-19 masih tinggi. Jumlah kasus positif di kota Medan belum menunjukkan tanda penurunan. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 266 warga Medan yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan jumlah kasus positif terbanyak di Sumatera Utara itu, Medan berpotensi masuk dalam daftar zona merah. Daerah ini juga belum diizinkan menerapkan new normal seperti di daerah lain, karena kasusnya masih tinggi. Meski begitu, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan di Medan justru mulai terlihat ramai dikunjungi warga. Masyarakat Medan seolah-olah tak takut dengan virus mematikan itu. Meski diklaim menerapkan protokol kesehatan secara ketat, justru masih terlihat beberapa pengunjung yang melanggar protokol. Pemerintah Kota Medan sendiri saat ini baru sebatas mengimbau para pengelola mal untuk menerapkan protokol kesehatan. Mal yang ada pun sebenarnya belum diizinkan beroperasi. Itu mal-mal udah diizinkan beroperasi memang ya Pak? Kami belum pernah mengizinkan. Pusat-pusat perbelanjaan yang kami arahkan adalah ikuti protokol kesehatan seperti yang telah dikeluarkan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Belum ada kami memberi izin kepada mal-mal untuk beroperasi. Tapi kenyataannya beberapa mal di Medan termasuk di Gagal Hitam itu sudah banyak beroperasi. Itu gimana Pak? Apa ada penindakan atau bagaimana Pak terhadap mereka? Kami memberi arahan supaya mereka mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu dia. Artinya sampai hari ini belum ada izin Pak untuk membuka mal tadi Pak? Sesungguhnya mereka tempoh hari tidak ditutup oleh pemerintah Kota Medan, tapi kesadaran mereka sendiri mereka menutupnya. Artinya masih berupa himbauan saja Pak? Ada aturan yang mengikat atau gimana? Tidak ada, karena Medan kan tidak masuk PSBB. Selain pusat perbelanjaan, pelanggaran protokol kesehatan juga kerap terjadi di kafe dan pusat keramaian lainnya. Jalanan di kota Medan juga mulai ramai dan pada jam-jam tertentu mengalami kemacetan. Sejauh ini, belum ada penindakan dari pemerintah meski perwal karantina kesehatan sudah diberlakukan di Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, new normal di Simalungun masih sebatas tahap sosialisasi. Untuk itu, Dinas Perhubungan Simalungun selain memperketat tentang kebijakan protokol kesehatan di transportasi publik, juga mensosialisasikan tentang persiapan new normal. Dinas Perhubungan merupakan bagian dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Disub bersama petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan kesehatan penumpang. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Apalagi Simalungun masih merupakan daerah zona merah. Sabar Saragi, selaku Kabid Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan bahwa tahapan new normal di Simalungun masih tahap sosialisasi, sehingga pihaknya lebih fokus pada pemeriksaan dan sterilisasi terhadap kendaraan umum, baik truk maupun jenis kendaraan pickup. Sesuai dengan protokol transportasi publik, Disub Simalungun diminta untuk lebih fokus dalam memantau pergerakan kendaraan umum. Untuk sosialisasi tahapan new normal sebenarnya kita masih tahap sosialisasi, jadi kita lebih fokus ke kendaraan umum dan truk baik pickup juga. Kenapa kita mengambil sampel seperti itu? Karena memang dari
protokol transportasi publik, kita disarankan untuk lebih memantau pergerakan kendaraan umum soal penerapan protokol kesehatannya, pakai masker, atur jarak, terus penyemprotan disinfektan. Pengawasan khusus karena memang Simalungun masih dalam tahap sosialisasi, pengawasan khususnya kita tidak ada, artinya sanksi apa juga tidak terlalu dimunculkan. Kita hanya lebih kepada himbauan soal protokol kesehatan. Mungkin kedepannya kita akan menyuratin para operator kendaraan melalui Organda agar mensosialisasikan tentang hal ini juga. Dinas Perhubungan Simalungun juga melakukan imbauan serta sosialisasi untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan penyemprotan kendaraan umum dengan cairan disinfektan. Terkait sosialisasi new normal, kedepannya Dinas Perhubungan akan menyurati organisasi angkutan darat. Ebit Masdar melaporkan untuk Varina TV. 350 orang bakal calon jemaah haji asal Kota Binjai kecewa atas keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini. Meski sedih, para calon jemaah haji menerima pasrah keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji asal Indonesia membuat kecewa dan sedih calon jemaah haji asal Kota Binjai. Para calon jemaah haji sudah mengikuti manasik atau pelatihan ibadah haji selama hampir 1 tahun. Bahkan sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan hingga suntik meningitis untuk menghindari sakit selama berada di Tanah Suci. Mereka juga sudah melunasi pembayaran ongkos haji yang mencapai hampir 33 juta rupiah. Beberapa orang calon jemaah haji bahkan sudah menjahit baju seragam jemaah haji yang merupakan identitas jemaah asal Indonesia ketika berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Namun, dengan keluarnya keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020, mereka pasrah dan tetap berharap tahun depan dapat berangkat melaksanakan ibadah haji. Dengan berat hati calon jemaah haji menerima keputusan pemerintah. Salah satu calon jemaah haji mengungkapkan, 8 tahun masa antrean keberangkatan haji sanggup dilalui, maka untuk menunggu setahun lagi, ia yakin sanggup menjalaninya. Menurut Allah yang terbaik, kami belum diizinkan menginjakkan kaki kami ke Tanah Suci. Mungkin belum pantas kami menginjakkan kaki Tanah Suci tahun ini. Itu aja Pak. Ya kayak mana rasa kecewa itu ya, kita bilang kecewa, tapi 8 tahun kami nunggu, sabar. Ini masa 1 tahun aja nggak sabar kan? Mudah-mudahan kami dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, sehingga kami bisa injakkan kaki ke Tanah Suci. Sholat pun ya Allah, izinkan aku menginjakkan kakiku ke Tanah Suci. Tapi katanya minum air jam-jam, aku udah baca Allahumma ini as'aluka itu. Aku bilang, kenapa nggak jadi berangkat? Tapi ini semua Allah lah. Kalau memang bilang mudah-mudahan jangan dicabut nyawaku sebelum aku menginjakkan kakiku ke Tanah Suci. Itu aja lah Bu, ya kan? Mau bilang apa? Kalau memang dijemput Allah, memang udah Allah yang menghendaki. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Binjai mengajak calon jemaah haji agar bersabar dan ikhlas menerima keputusan pemerintah. Makanya pemerintah mengambil tindakan yang cukup tepat barangkali untuk bagi keselamatan jemaah haji Indonesia, khususnya Kota Binjai dan umumnya Indonesia. Bagi jemaah yang mungkin pada tahun ini tidak berangkat, anggaplah ini sebuah putusan yang tepat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Yang mungkin kita gunakan kalimat bersabar, artinya Allah hanya menempatkan tamunya pada tempat yang sebaik-baiknya. Sebagai tuan rumah Allah tentunya tidak ingin tamunya itu merasa kecewa. Dan kita calon-calon Yufur Rahman, Yufur Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga musibah itu cepat berlalu. Dan insya Allah segera kita akan melaksanakan ibadah haji memenuhi rukun Islam yang kelima. Setiap tahunnya, calon jemaah haji asal Kota Binjai berangkat ke Tanah Suci mencapai 400 orang.
Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji meski sangat berat, namun dapat diterima calon jemaah haji, mengingat kondisi merebaknya wabah COVID-19 di dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 2 unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kapten Jumhana, Gang Tentra Medan, Sumatera Utara, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran tersebut terjadi saat penghuni tak berada di rumah. Kebakaran yang meludeskan 2 unit rumah tersebut terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar sempat panik dan tak dapat berbuat apapun karena api yang keluar dari dalam bangunan rumah terus membesar. Seorang warga berusaha masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk melihat penghuni di dalam rumah. Namun setelah dilihat ternyata rumah dalam kondisi kosong. 7 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan diturunkan. Hanya dalam tempo 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas. Belum diketahui berapa besar kerugian akibat peristiwa itu. Penyebabnya kita masih dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu informasi penyebab kebakaran. Ada berapa rumah? 2 unit. Ada korban jiwa Pak Kabin? Negatif untuk korban jiwa. Pihak kepolisian juga masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut. Sebab saat peristiwa terjadi, penghuni rumah sedang tak berada di tempat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pihak kepolisian dari Polres Belawan memperketat pengamanan mengantisipasi tawuran susulan pasca tawuran antar warga. Terjadi di 3 lokasi berbeda di Belawan yang membuat warga dirundung ketakutan. Pasca bentrok antar warga di Belawan beberapa hari lalu, aparat kepolisian dari Polres Belawan memperketat pengamanan. Aparat polisi secara rutin melakukan patroli siang dan malam untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyebut, tawuran yang terjadi 2 hari lalu dipicu masalah sepele yakni saling ejek. Kemudian keributan terjadi dan meluas hingga ke 3 lokasi berbeda. Para pemuda kejar-kejaran membawa benda tumpul dan senjata tajam, diikuti aksi lempar batu. Akibat kejadian ini, masyarakat di sekitar lokasi dirundung ketakutan. Hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan 1 tersangka atas tawuran antar warga tersebut. 1 terduga pelaku telah ditangkap, namun masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Belawan. Tawuran yang pertama di Belawan, kemudian kemarin di Jalan Sudarso, kemudian di Jongpanah. Jadi permulaan dari kejadian tersebut itu kan kasus sepele, saling ejek, kemudian terjadi tawuran, lempar-lemparan. Dan aparat dari Polres Belawan menyiagakan personil terbuka untuk melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tawuran-tawuran susulan. Polisi juga terus mengembangkan kasus ini untuk mencari otak dari kerusuhan tersebut. Pasca kejadian, kini suasana di sekitar lokasi mulai kondusif. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Terlibat dalam kasus penipuan dengan modus pengurusan pembelian sepeda motor, seorang pria yang bekerja di perusahaan finance ditangkap polisi. Ternyata banyak korban yang sudah melapor ke Mapolsek Binjai Barat. SB 35 tahun warga Jalan Limau Bali, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai terpaksa mendekam di dalam sel tahanan Polsek Binjai Barat. SB dilaporkan seorang pria dalam kasus penipuan pengurusan pembelian sepeda motor dengan kerugian mencapai Rp2.500.000. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi bermaterai Rp6.000 dan surat perjanjian hutang piutang antara tersangka dengan korban.
Dalam surat perjanjian disepakati tersangka akan segera membayar hutang sebesar Rp2.500.000 setelah pengurusan pembelian sepeda motor. Namun, tersangka tak dapat memenuhi janji hingga korban merasa tertipu dan melapor ke Polsek Binjai Barat. Menurut pengakuan tersangka, ada 2 orang korban penipuan. Namun pada saat tersangka diperiksa, korban penipuan lainnya datang ke Mapolsek Binjai Barat untuk membuat laporan. Jadi korban juga? Dia minjem uang sebesar 2,5 juta. 2,5 juta? Dengan janji besok malamnya dibalikkan 3 juta. Untuk dia mau ada ngambil kereta, nanti kereta dijual dibalikkan 3 juta sama saya. Udah berapa hari nggak ditepatin, Bang? Kurang lebih seminggu. Seminggu? Dia pernah diminta-minta, abang minta? Udah ada berapa kali, cuman diulur-ulur terus. Tersangka terancam mendekam dalam penjara di atas 4 tahun penjara sesuai pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan. Dan penggelapan yang kita tangani ini tersangka pelaku Sahta Bangun yang melanggar pasal 372 dan 378 KUHP. Ini pelaku dijerat dengan hukuman ancaman 4 tahun penjara. Dan modus pelaku ini kemarin tuh pelaku melakukan penipuan dengan penggelapan dengan cara mengambil uang korban sebagai panjar untuk membeli 1 unit kendaraan bermotor. Tapi sampai sekarang ternyata dengan tanggal yang ditentukan tersangka, yang ditentukan pelaku tersebut, ingkar janji sepeda motor sampai sekarang belum ada sama si korban. Dan ternyata itu hanya fiktif belaka. Jadi untuk korban melapor ke Polsek Binjai Barat ini. Ada berapa tersangka korbannya sendiri, Pak? Untuk korban sampai saat ini 2 korban. Dan udah melapor ke Polsek Binjai Barat ini. Unit Reskrim Polsek Binjai Barat masih terus menerima laporan dari warga yang merasa ditipu tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebanyak 56 sekolah tingkat SMP dan 165 SD di Kabupaten Nias Utara hingga saat ini masih diliburkan. Sementara belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Suasana sekolah di Kabupaten Nias Utara terlihat sepi dan tidak ada proses belajar mengajar sejak 3 bulan belakangan. Hal ini dikarenakan adanya imbauan pembatasan sosial di luar publik, sehingga pemerintah daerah menerapkan kegiatan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan belajar dari rumah ini di Nias Utara akan terus dilaksanakan hingga 6 Juni mendatang. Meskipun pihak sekolah sering terkendala pada jaringan internet yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar dari rumah. Marison Rianu Zalukhu selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nias Utara menjelaskan, karena proses penilaian akhir tahun akan dimulai pada 8 Juni. Jadwal tersebut berdasarkan kalender pendidikan, maka pihaknya telah berencana seluruh sekolah-sekolah akan kembali diaktifkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 6 Juni itu tetap melaksanakan proses belajar di rumah. Dan kita berencana mulai tanggal 8 itu kegiatan belajar siswa akan kita aktifkan. Dan kebetulan di kalender pendidikan itu pelaksanaan penilaian akhir tahun. Jadi mekanismenya tetap kita menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan khusus pada pelaksanaan ujian kita akan merencanakan siswa datang ke sekolah untuk mengambil soal
dan langsung kembali ke rumah. Namun pengaktifan kembali belajar di sekolah akan didiskusikan dengan pimpinan pemerintah daerah. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu di Simalungun, masa pelaksanaan belajar mandiri dari rumah untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diperpanjang sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Sementara untuk penerimaan peserta didik baru akan dibuka secara online pada bulan Juli mendatang. Masa pelaksanaan proses belajar mandiri peserta didik dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan daring atau online di Kabupaten Simalungun untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diperpanjang sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Pertimbangan aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Elviani Setepu mengatakan, walaupun sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun telah memperpanjang jadwal belajar di rumah sampai tanggal 29 Juni mendatang, namun jadwal tersebut akan menyesuaikan kembali peraturan dan masih menunggu kabar dan arahan dari pemerintah pusat. Untuk perpanjangan belajar di rumah, yang selama ini sudah diperpanjang sampai tanggal 29 Juni. Untuk ke depan kita tidak menyebutkan tanggal, kita akan menunggu kabar dari pusat sehingga nanti kita akan mengumumkan ketika itu sudah ada, sehingga tidak setiap minggu atau setiap 2 minggu kita memperpanjang. Jadi tanggalnya kita tunggu saja arahan dari pusat. Sementara untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Simalungun akan dibuka pada bulan Juli mendatang untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Penerimaan dilakukan secara online, namun bagi sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, diperbolehkan untuk menerima peserta didik baru secara langsung. Namun dalam prosesnya dilakukan secara bertahap dan mengikuti protokol kesehatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.